Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit ibu anak bisa memberikan sharing, menambah pengetahuan kawan-kawan ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga pasien dan pasien yang datang kemari berkunjung baik berobat maupun mengantar keluarga untuk berobat. Hari ini kami akan memberikan menambah wawasan, menambah pengetahuan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu muda tentang perawatan bayi baru lahir. Ya, ini bayi baru lahir itu ada 4 kategori. Kategori cukup umur kehamilan, ya. Dikategorikan sesuai usia kehamilannya. Cukup umur kehamilan. Kehamilan normal itu 38 minggu sampai 42 minggu usia kehamilan. Dihitung dari HPHT, haid pertama, hari pertama haid terakhir, ya. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Terus ada itu serotinus ini usia kehamilan yang berlebih dari 42 minggu. Ini tidak normal, ya. Atau kurang bulan kehamilan. Berusia lebih kurang dari 38 minggu. Ini juga tidak normal. Ada satu lagi memang kriteria risiko tinggi. Risiko tinggi ini yang harus di penanganan khusus, ya. Ada berat bayi lahir rendah. Dia 38 minggu, hamilnya 38 minggu, berat bayinya kurang dari 2.500 gram. 2.500 gram ini 2,5 kilo, ya. Kurang dari ini namanya berat bayi lahir rendah. Tapi hamilnya cukup, ya. Terus satu lagi kriteria risiko tinggi, berusia lebih dari 42 minggu kehamilan, terus berat badan bayi lebih dari 4.000 gram. 4.000 gram itu 4 kilo. Berarti bayinya lebih dari 4 kilo. Dia kebesaran bayinya. Apa yang mempengaruhi kesehatan bayi? Kesehatan bayi ini dipengaruhi oleh pendidikan untuk calon ibu dan bapak. Tidak hanya calon ibu, ya, calon bapak juga. Pendidikannya dalam arti apa? Ada pendidikan formal yang memang pendidikannya rendah. Terus pendidikan non formal pun di lingkungannya pun kurang, pendidikan di lingkungannya pun kurang, ya. Terus pengawasan pemeriksaan kesehatan sebelum perkawinan, sebelum mereka menikah. Sekarang kan ada penyuluhan calon pengantin baik dari Departemen Agama dan Kesehatan, ya. Ini pengawasannya kurang, sehingga ketika calon pengantin ini menikah, dah hamil, wawasannya kurang, pengetahuannya kurang. Terkadang si bapak kurang aware ke si ibu, sehingga si ibu stres sendiri, ya. Terus kadang-kadang ada bisikan-bisikan kiri kanan, si ibu stres. Jadi stres si ibu itu bukan berarti dia gila, tapi dia kesusahan sendiri, sehingga dia tidak maksimal menangani si anaknya, ya. Terus pengawasan kesehatan ibu hamil. Pengawasan kesehatan ibu hamil ini bukan hanya kewajiban si ibu, bukan hanya tanggung jawab si ibu, ya,
tanggung jawab si bapak ini lebih besar dari tanggung jawab si ibu. Kenapa? Karena mulai dari biayanya, dari mengantarnya, dari persiapannya, ya. Itu mempengaruhi kesehatan si ibu hamil, ya. Pemakaian obat, ada pemakaian obat-obatan. Ibu hamil itu pemakaian obat-obatan itu diminimalkan, ya. Terus ada penyakit selama kehamilan. Ini juga mempengaruhi kesehatan bayi, penyakit selama kehamilan, ya. Komplikasi selama kehamilan. Komplikasi selama kehamilan itu ada misalnya dia darah tinggi saat dia hamil, atau ada gula darah, ada penyakit gula darah saat dia hamil. Ya. Terus makanan, gizi selama kehamilan. Makanan selama kehamilan itu mempengaruhi kesehatan si ibu. Kalau kita bukan di Aceh ya, di Indonesia ada yang namanya ngidam. Ngidam ini sebenarnya kalau dari segi kalau segi naturalnya itu tidak ada. Cuman itu kadang-kadang psikologi si ibu. Psikologi si ibu, keinginan si ibu. Ketika tidak dipenuhi, terkadang nanti si ibu jadi sedih. Itu ya. Cuman ada ngidam itu tidak semua harus dipenuhi. Kalau yang aneh-aneh bukan untuk gizi si ibu yang tidak normal, itu kan nggak perlu dipenuhi. Tapi kalau untuk gizi si ibu silakan, ya. Ini gizi si ibu saat kehamilan, dia harus makan protein, makan buah, makan sayur, mineralnya harus lengkap, karbohidratnya juga harus lengkap, tapi tidak perlu berlebihan karena juga nanti mempengaruhi ke berat badan janin yang berlebih. Terus proses persalinan, proses persalinan ini akhir yang mempengaruhi kesehatan bayi ini. Nanti diperkirakan boleh normal, ternyata lama di pintu lahir. Proses menjadilah ini mempengaruhi kesehatan bayi juga, ya. Ternyata lama di pintu, tapi ibunya tetap tidak mau dioperasi karena kata orang sana, kata orang sini, kata nenek saya, kata tetangga saya, dioperasi itu tidak boleh, tidak baik, tidak. Tapi padahal janinnya, calon bayinya tidak mau turun, nyangkut di pintu panggul si ibu, sudah membahayakan, tetap tidak mau dioperasi. Ini akan sangat mempengaruhi kesehatan si bayi, ya. Ini perawatan bayi itu usaha si ibu, usaha kita tenaga kesehatan atau tindakan untuk memerawat dan memelihara kesehatan bayi dalam pencegahan dan pengobatan. Sebelum dia sakit, kalau dia tidak sakit kita mencegah jangan sampai dia sakit. Kalau dia sudah sakit, kita segera harus mengobati karena bayi daya tahan tubuhnya itu sangat lemah, ya. Sangat rentan dia terhadap penyakit. Itu perawatannya ada terdiri dari bayi baru lahir, perawatan bayi di kamar bayi, perawatan bayi sehari-hari. Ini di atas nomor 1, nomor 2 ini kalau misalnya melahirkan di tenaga kesehatan di rumah sakit, ini perawatan bayi baru lahir oleh bidan, oleh dokter kandungan, oleh bidan di ruang kamar operasi atau di ruang bersalin atau di puskesmas atau di tempat bidan mandiri. Ini perawatan bayi baru lahir, ya. Mereka tenaga kesehatan yang melakukannya. Terus perawatan bayi di kamar bayi. Ini kalau di rumah sakit, di kamar bayi. Ini oleh tenaga kesehatan, ya. Perawatan bayi sehari-hari ini dilakukan oleh ibu, nenek, bapak,
sebenarnya yang bertanggung jawab itu bukan nenek, yang bertanggung jawab adalah ibu dan bapaknya. Tapi karena ibunya masih sakit, biasa nenek itu sayang sama anak sama menantunya dibantu. Apalagi kalau kita di Aceh ini rasa kekeluargaannya itu sangat tinggi masih. Memang apalagi cucu pertama, ponakan pertama, mulailah itu. Mulai dari neneknya, nenek sebelah mama, sebelah papa, mulai dari tantenya itu sangat menyayangi, ya. Tapi jangan sampai berlebihan merawat sayangnya sampai dicium-cium, jadinya jadi penyakit buat bayinya, ya. Kita akan lihat nanti perawatan bayi sehari-hari, ya. Tujuan perawatan bayi ini apa? Untuk mempertahankan nafas dia supaya dia jangan berhenti nafas. Kalau misalnya di rumah sakit langsung dilap, dibuat menangis, ya. Terus mencegah jangan sampai dia terkena penyakit. Terus mempertahankan makanan dia supaya kalau bayi itu kan dari ASI dia, supaya daya tahan tubuhnya tetap kuat, ya. Terus mempertahankan suhu tubuh. Bayi tidak boleh kedinginan, ya. Tidak boleh kedinginan. Bayi itu gampang kedinginan dia. Jadi dan tidak boleh kepanasan, terlalu panas. Suhu tubuh bayi itu, suhu lingkungannya harus normal. Terus mengenal tanda itu bayi, apalagi bayi 1 bulan itu tanda-tanda sakit, atau keadaan yang menyimpang dari normal. Di rumah nanti orang tua, bapak, ibu, nenek dilihat nanti keadaan si bayi. Kalau udah ada tanda-tanda tidak normal, misalnya dia kuning, terlalu pucat, terlalu kuning yang tidak normal, ya. Mempertahankan pernafasan dia, pernafasan spontan. Ini bayi, ini di contohnya, ya. Segera bayi setelah lahir, bayi diletakkan dengan posisi kepala lebih rendah daripada badan agar lendir keluar dari mulut dan mencegah lendir atau darah masuk ke dalam pernafasan. Ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, oleh dokter kandungan, oleh bidan, ya. Terus lendirnya dihisap harus cepat dilakukan. Itu oleh dokter kandungan dan bidan kalau di rumah sakit. Kalau di praktek mandiri oleh bidan, ya. Kalau dulu mungkin ada mablin, kalau sekarang kan udah jarang, kalau apalagi kita di kota, kecuali di daerah-daerah desa pelosok mungkin biasanya bidan bekerja sama. Kalau sendiri misalnya nenek kita, ada saudara kita di desa pedalaman, biasa bidan desa itu bekerja sama dengan mablin masih, karena untuk sama-sama menjaga sosial dan sama-sama bisa mengontrol masyarakatnya, ya. Kalau kita insya Allah kalau di kota nggak ada lagi. Untuk mencegah infeksi, sebelum memegang bayi itu harus selalu mencuci tangan. Dan setelah memegang bayi juga harus mencuci tangan. Jadi kita di rumah, ibu, bapak, nenek, kalau mau pegang bayi itu, cuci tangan dulu, ya. Tidak harus mencuci tangan seperti di rumah sakit pakai alat-alat cuci tangan steril itu, kayak pencuci tangan steril itu, antiseptik. Di rumah bisa cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan dulu pakai sabun, terus baru pegang bayi. Habis cuci tangan dilap, pakai kain bersih, baru pegang bayi. Setelah pegang bayi juga cuci lagi tangannya, ya. Saat dikasih minum, saat nanti ambil kasih ke ibunya untuk kasih ASI, cuci tangan dulu. Ibunya juga kalau mau kasih ASI, daerah area payudara yang mau dikasih ASI ke si bayi juga dilap dulu, ya. Ganti popok, ganti baju, tetap cuci tangan. Pokoknya sebelum pegang bayi itu harus cuci tangan.
Kalau misalnya ada saudara kita datang berkunjung mau pegang bayi, nah, kalau tidak terlalu terlalu harus memegang bayi, sebaiknya yang datang berkunjung itu tidak usah menggendong bayi, ya. Kadang-kadang kita memang dianggap sombong, nggak boleh dipegang-pegang bayinya, tapi sebaiknya itu tidak dilakukan. Dan kita pun berkunjung ke tempat bayi, ke orang-orang yang melahirkan itu tidak latah untuk menggendong bayi, ya, kecuali neneknya, kakeknya, ya. Terus membatasi jumlah pengunjung. Nah, kalau di rumah sakit bisa kita batasi jumlah pengunjung, tapi kan kalau di rumah kita nggak mungkin kita batasi jumlah pengunjung, namanya saudara menjenguk kita untuk memberi support, kan. Sebaiknya bayinya tidak usah digendong, jangan dicium-cium, apalagi bayi belum 1 bulan, ya. Petugas kesehatan yang terkena infeksi, misalnya tenaga kesehatan yang lagi flu kayak gitu kan, dia kadang-kadang tetap harus datang ke rumah sakit, tapi sebaiknya dia tidak memegang bayi. Nah, dia melakukan yang lain. Atau biasanya kita di rumah sakit ini kalau memang ini pakai masker, kadang-kadang pakai maskernya 2 lapis. Kalau di ruang bayi itu biasa kalau yang lagi sakit memang dia tidak dekat dengan bayi, mengerjakan pekerjaan yang lain, ya. Nah, pengunjung atau petugas tidak boleh yang menderita penyakit menular. Misalnya pengunjung yang saudara kita yang batuk TBC, ya, sebaiknya itu tidak datang menjenguk bayi, ya. Kalau misalnya mungkin dia nggak tahu gitu, tapi tahu, sebaiknya dibicarakan secara halus, jangan sampai dia tersinggung, tapi sebaiknya tidak dekat dengan bayi, karena bayi itu, apalagi bayi di bawah 1 bulan, itu sangat rentan, ya. Memakai pengaman yang bersih ini. Pengaman itu bisa kalau di rumah bisa seperti pakaian, kalau di rumah sakit bisa peralatan rumah sakit, ya. Nah, saat pemberian makanan, bayi itu paling bagus makannya adalah ASI. ASI eksklusif itu apa? ASI selama 6 bulan tidak dicampur dengan makanan dan minuman yang lain apapun itu, ya. Kalau memang tidak bisa diberikan ASI dengan keadaan tertentu si ibu, dikasih susu formula. Susu formula ini pilihan sangat terakhir. Apabila ada ASI, diusahakan ada ASI, ya. Sangat diusahakan harus ASI, karena makanan yang paling baik si bayi itu adalah ASI, ya. Terus ini bagi bapak-bapak, ini ASI ini kalau ibu baru melahirkan, dia dalam keadaan stres, dalam keadaan artinya dia kebingungan, kesusahan, panik, tidak dibantu oleh bapak-bapak untuk menenangkannya, tidak dibantu oleh bapak-bapak untuk membuat dia rileks. Ini ibu-ibu biasa cepat menyerah, ibu baru melahirkan, apalagi ibu baru anak pertama, ya. Jadi jangan ketika tetangganya bilang kasih sufor aja, kasih ini, si bapak lah yang bertanggung jawab menenangkan si ibu untuk supaya ayo kita usahakan ASI, karena ASI itu paling bagus, man. Karena keluar ASI pertama itu sangat si ibu sangat terpengaruh oleh dukungan si bapak, ya. Kebutuhan cairan pada bayi pada hari pertama dia nggak banyak. Putri Najwa dipanggil.
Ah, jadi hari pertama bayi, dia cuma 60 cc per kilogram berat badan. 60 cc itu hanya 6 sendok makan. Sendok makan ya, bukan sendok bubur. Kalau sendok bubur itu yang dalam, cekung ke dalam itu 4 sendok bubur. Kalau sendok makan itu hanya 6 sendok makan. Jadi jangan susah ketika hari pertama belum keluar ASI, langsung dikasih susu formula. Hari kedua kalau di rumah sakit itu bisa dipantau. Oh nggak biasa, tenaga kesehatan bilang, oh nggak apa-apa Bu, hari ini belum bisa, masih bisa kita tunggu besok keadaan bayinya sehat, baik, bagus. Nah, jadi kita usahakan sampai ada ASI karena 3 hari pertama itu ASI, 3 hari pertama itu sangat baik, sangat menentukan imunitas si bayi. Kenapa? ASI pertama yang berwarna kuning pekat. Kuning pekat agak pekat, memang kuning sangat pekat. Itu sangat baik untuk imunitas si bayi. Namanya kolostrum. Jangan dibuang ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Kadang-kadang dulu saya waktu pernah bertugas di daerah, dibilang itu ASI pertama itu tidak boleh diberikan. Datang nenek-nenek, anan-anan nenek-nenek gitu kan, dibilang gitu. Itu nak, katanya orang tua zaman dulu tidak boleh diberikan karena itu kan ASI pertama itu kan basi. Tidak, sebenarnya ASI pertama itulah yang paling baik untuk si bayi, ya, sangat bagus. Itu istilahnya emas buat si bayi. ASI pertama itu seberapapun, walaupun 1 sendok, setengah sendok. Saya anak pertama hari kedua baru ada ASI setengah sendok perasan pertama, ya. Terus hari kedua baru dia 90 cc per kilogram berat badan, ya. Hari ketiga meningkat lagi dia. Jadi jangan susah kalau ASI-nya belum banyak. Terus kalau dia minum habis itu masih rewel, mungkin pampasnya yang basah, ya. Bayi harus dipertahankan suhu tubuh dia. Kenapa? Karena bayi itu tidak boleh kedinginan. Bayi terlalu dingin AC itu dia bisa kedinginan. Kenapa bayi memang di bedong ya, dari dulu sampai sekarang di bedong, cuma cara bedongnya yang berbeda. Kalau dulu betul-betul diikat pakai gurita. Sekarang tidak diizinkan lagi pakai gurita karena mempengaruhi pernapasan si bayi. Tetap di bedong supaya dia tetap hangat, ya. Suhu tubuhnya kalau bisa diukur, kalau nggak bisa diukur kalau sudah nampak tidak baik-baik saja badan si bayi. Kalau di rumah misalnya nampak kedinginan, kakinya kedinginan, tangannya kedinginan, nah itu berarti sudah kedinginan dia. Kalau demam kan kita tahu, walaupun dia ini hangat badannya, bisa kalau di ini bisa ke puskesmas. Kalau nggak mesti harus rumah sakit dulu ya, bisa ke puskesmas, bisa beli termometer sendiri, ditem, ya. Dia suhunya di atas 36,5 ya. Kalau di bawah 36,5 itu misalnya 34 suhu si bayi itu, 35 suhu si bayi itu kan. Nah, 35 derajat Celcius itu sudah kedinginan untuk si bayi ya. Mengenal tanda-tanda bayi pada sakit. Pada bayi itu kulit kuning, biru atau pucat pada hari pertama. Nah, kalau hari pertama dia baru lahir langsung kuning kayak kunyit gitu, seperti kunyit. Itu berarti ada kelainan pada bayi ya.
atau biru dia, atau pucat, terlalu pucat. Itu pada hari pertama. Atau kenaikan atau penurunan suhu tubuh yang tidak seperti biasanya. Atau susah bernafas dia, ngap-ngap, menggap-megap, ya. Nafasnya cepat, terlalu cepat, dia menggap-megap. Perutnya kembung, muntah. Nah, kalau kejang-kejang itu kan memang sudah nampak sekali ya. Tidak BAK atau BAB dalam 24 jam, ya. Itu bukan pada hari pertama. Tidak BAK atau tidak BAB dalam 24 jam. ...24 jam pertama. Hari pertama dia nggak BAK nggak apa-apa ya. Hari kedua nggak BAK itu harus dari dia mulai lahir. Dilihat kalau lahirnya misalnya jam 8 pagi sampai besok pagi jam 8 pagi sampai besok pagi jam 8 pagi itu harus lihat dia harus sudah BAK ya. BAK dan BAB. Ini tindakan bayi baru lahir. Ini biasa kita di rumah sakit ya. Bayi baru lahir nih diresusitasi, diisap lendirnya, ditentukan skor kulit bayi, skor bayi itu namanya Apgar skor. Skornya dilihat 10 ya. Terus dipotong tali pusat, dimandikan bayinya, berat badannya, panjang bayinya diukur normal apa enggak, terus diberikan tetes mata. Tetes mata ini diberikan untuk bayi pada baru lahir ya, supaya tidak terjadi infeksi pada mata. Terus tanda pengenal. Jadi jangan takut ibu-ibu kalau melahirkan di rumah sakit nanti ketukar anaknya, karena kita ada peraturan, memang ada wajib memberikan tanda pengenal pada si bayi. Biasa ditempel, ditempel telapak kaki. Dikasih pewarna ungu di telapak kakinya, kayak stempel zaman dulu kalau kita ke kantor desa dicap atau ketok ini stempelnya tuh pada kaki bayi memang dilengketkan. Habis itu setelah itu ditempelkan ke buku perawatan bayi ya, diberikan pakaian biar dia tetap hangat ya. Bayi baru lahir itu usia kehamilan 37 minggu sampai 40 minggu. Berat badan bayi itu 250 gram atau 2,5 kilo sampai 4.000 gram. 4.000 gram itu 4 kilo. Ya. 2.500 sampai 4.000 gram. Kalau yang di atas 4.000 gram itu sudah bayi kebesaran. Di bawah 2.500 atau di bawah 2,5 kilo bayinya kekecilan. Kalau bayi kebesaran dan bayi kekecilan itu harus penanganan khusus ya. Ini ciri-ciri bayi normal. Dia berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram, panjang badan lahir 48 cm, roll anak-anak SD dulu yang 30 cm itu berarti lebih panjang dari itu. Ya. Satu setengah roll itu. Sampai 52 cm. Terus lingkar dada, lingkar kepala si bayi itu juga diukur ya. Jadi kalau memang ini nanti coba tanya kalau misalnya siapa yang melahirkan, ibu bidan, ibu dokter, bapak dokter, apakah panjang badan
berat badan dan lingkar kepala cucu saya normal? Nah, karena lingkar kepala yang terlalu besar atau terlalu kecil itu menandakan ada kelainan, ya. Terus denyut jantung 1 menit. Nah, ini ketika baru lahir dihitung juga sama ibu bidan, ya, sama dokter kandungannya. Pernafasannya dihitung juga, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat dia sesak, artinya sesak. Kalau terlalu cepat itu juga tidak normal. Kulitnya itu kemerah-merahan dan licin, ya. Merah memang bayi baru lahir. Mau dia besarnya nanti hitam manis, mau dia besarnya nanti putih, kuning langsat, bukan putih ya, kuning langsat. Mau nanti besarnya nanti coklat. Tetap dia ketika bayi lahir itu bayinya merah kulitnya, kemerah-merahan. Dan kadang-kadang dilapisi lemak-lemak putih. Lemak-lemak putih itu tidak apa-apa ya, dilapisi lemak-lemak putih itu normal pada bayi baru lahir. Itu lemak untuk melindungi dia biar hangat. Rambut kepala panjang, kuku juga panjang ya. Terus alat kelamin, alat kelaminnya juga dilihat. Untuk cewek, untuk bayi cewek, bayi laki-laki, bayi perempuan itu diperiksa juga jenis kelaminnya, alat kelaminnya normal apa enggak ya. Kalau bayi laki-lakinya skrotumnya, kalau skrotum itu sudah terisi kiri kanan ya. Ada testis di dalam skrotum ya. Terus refleks hisap ketika diletakkan tangan di pinggir bibir itu dia mencari mau menghisap. Terus ketika dia bayinya didekatin ke ibunya, ke payudara, dia langsung ngap-ngap mencari puting si ibu. Itu refleksnya bagus bayi tersebut ya. Ketika kita pegang telapak tangannya itu, kita sentuh telapak tangannya, dia langsung merebut tangan kita, merebut kayak menggenggam. Kalau dikagetkan dipegang gitu, dia terkejut ingin memeluk ya, ingin memeluk badan. Itu artinya refleksnya bagus ya. Ini BAB pertama namanya mekonium, warnanya agak kehijauan. Itu bayi-bayi yang normal ya. Perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir itu bisa perubahan metabolisme karbohidrat itu di dalam tubuh kan, diperiksa oleh tenaga kesehatan ya. Perubahan suhu tubuh, perubahan pernapasan itu bisa dilihat oleh orang tua ya. Kalau perubahan sirkulasi, perubahan ginjal itu oleh tenaga kesehatan ya. Masa transisi bayi lahir itu berlangsung 6 sampai 8 jam setelah bayi lahir. Kalau bayinya sehat, menangis dengan kuat, mengisap tangan, dia membuka mata 6 sampai 8 jam pertama. Ya. Setelah 30 menit sampai 2 jam, dia suhu tubuh berangsur-angsur turun dia, ya. Tidur pula sampai dengan 5 jam. Jadi kalau bayi itu tidur aja kerjanya, memang itu normalnya kerja bayi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, memang tidur, memang itu normal ya. Kerja bayi itu tidur memang, ya. Dia minum ASI, tidur, minum ASI, tidur, BAK, BAB, ya.
Jadi kalau setelah 30 menit sampai 2 jam pertama itu bayi tidur pulas sampai 5 jam. Itu nggak apa-apa ya. Nah, ini berlangsung kurang 2 sampai 5 jam dari bayi dilahirkan. Nah, bangun dari pulas, dimulai sejak bayi bangun dari tidur pulas, ya. Tidur pulas setelah tadi ya. Nah, bayi bereaksi, denyut jantung meningkat cepat. Nah, itu nggak apa-apa ya. Nah, mulai mengeluarkan BAB dia, BAB yang hijau dia tuh, ya. Nah, Nah, ini dilakukan, menghisap lendir ini dilakukan di rumah sakit, di tempat bidan, ya, bukan di rumah. Ya, ini pemeriksaan bayi baru lahir ya. Dilakukan tujuannya apa? Diperiksa bayi baru lahir ini, mengetahui adanya kelainan pada bayi itu secepat mungkin, supaya bisa dilakukan tindakan secepat mungkin ya. Nah, terus untuk mendapatkan data untuk menentukan tindakan perawatan selanjutnya. Biasa yang baru lahir itu langsung dilakukan Apgar score. Ini dilakukan oleh kalau melahirkan di bidan dilakukan oleh bidan. Kalau melahirkan di rumah sakit yang normal bisa ditentukan oleh bidan di rumah sakit, bisa ditentukan oleh dokter kandungan, ya. Ini pemeriksaan fisik bayi, dilakukan oleh dokter anak, ya. Boleh dokter anak, semua yang berada di ruangan itu melihat fisik bayi, ya. Ini Apgar score ini boleh ditentukan juga oleh dokter anak, ya. Karena kalau kita melahirkan di rumah sakit itu ditemani oleh dokter anak juga apabila bayi pasiennya melahirkan SC, ya. Terima kasih. Selesai sampai di sini yang bisa kami bagikan pengetahuan tambahan buat ibu-ibu, bapak-bapak, untuk nenek-nenek yang mengantar keluarganya, ya. Alhamdulillah selesai hari ini. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Amatan Halim yang telah memberikan pencerahan ya kepada kita semua tentang perawatan bayi baru lahir ya. Cukup jelas, dokternya jelaskan dengan sabar ya. Semoga apa yang dijelaskan oleh dokter tadi bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajaran. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami silahkan untuk 2 pertanyaan saja. Sepertinya sudah pas ya. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, Kira mau bertanya? Silakan. Bertanya. Ini bapak-bapak siaga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kita mau tanya nih dok, tentang bayi penyakit kuning. Penyebab bayi kuning disebabkan oleh terlalu banyaknya jumlah bilirubin di dalam sel darah merah. 1. Ciri-ciri penyakit kuning pada bayi baru lahir dok. Saya ingin tahu ciri-cirinya. Terima kasih. Makasih Pak Khairul pertanyaannya, silakan dok. Baik,
Terima kasih buat Bapak yang sudah menanyakan. Mungkin banyak memang kita masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang khawatir ketika melihat kuning ya. Tadi ditanyakan ciri-ciri penyakit kuning. Ciri-ciri penyakit kuning itu bisa kita lihat dari fisiknya ya. Fisiknya. Ya. Jadi ketika bayi baru lahir itu baru lahir kuning, itu tidak normal ya. Baru lahir hari kedua, mungkin baru lahir itu ada yang langsung kuning, memang warnanya kuning. Kalau secara kasat mata kita orang awam, kalau telapak tangan si ibu dengan telapak tangan si bayi disatukan itu memang nampak kuning ya. Itu kalau kuningnya berat. Nah, kalau kuningnya hanya di pipi, di muka, di dada, secara awam mungkin tidak terlalu nampak. Kalau bayi itu kan dia ketika lahir kan warnanya kemerah-merahan memang. Warnanya kemerah-merahan. Jadi kalau sudah kuning itu tidak normal ya, sampai dia hari ke-7. Setelah hari ke-7 itu ada masa bayi kuning itu kuning keadaan normal ya. Kalau kuningnya itu seperti kuning kunyit, itu kalau sudah berat. Ada kuning seperti kuning kunyit memang, kuning pekat ya. Kalau bapak-bapak tahu juga kunyit kan? Kalau ibu-ibu udah biasa di dapur warna kunyit masak gitu ya. Nah, itu kuning. Bisa hilang waktu dijemur. Kalau masih kuningnya sedikit, itu ketika dijemur, tujuan dijemur apa? Untuk mendapatkan vitamin D. Nah, dia bisa hilang. Dikasih ASI banyak-banyak, dikasih cairan banyak-banyak, berkurang. Ketika kalau di rumah sakit, diperiksa bilirubinnya meningkat, ya. Kalau di rumah sakit, tapi kalau misalnya di rumah kan tidak bisa diperiksa bilirubinnya ya. Kalau pasien bayinya sudah lemas, lesu, nah itu jangan ditunggu lagi di rumah, ya. Kuning, lemas, lesu, nah, jangan dijemur-jemur aja lagi, dibawa terus ke puskesmas, ke bidan desa, dipastikan, ya. Kasih ASI banyak-banyak. Kasih ASI banyak-banyak kalau saat di rumah sakit nanti diperiksa bilirubinnya itu meningkat terlalu tinggi, biasa kita sinarnya pakai sinar khusus, tidak bisa dijemur dengan matahari, ya. Dalam 2 minggu nanti dia perlahan berkurang. Gimana? ASI-nya nggak mau lagi, bayinya tidak mau minum ASI. Tahu dulu penyebabnya apa. Bayi tidak mau ASI, dicari dulu penyebabnya apa. Bayi kuning tapi tidak mau ASI, artinya itu sudah lemas. Bayi kuning tidak mau sampai tidak mau menghisap, dia udah lemas kan. Nah, itu artinya bukan kuning normal, kuningnya kelainan. Itu dibawa terus ke rumah sakit.
Jangan dibiarkan di rumah. Kalau sudah lemas, artinya kan harus cairannya harus tambah khusus kan, nggak bisa dengan ASI lagi, nggak cukup, artinya nggak cukup ASInya. ASInya sudah tidak cukup sehingga dia lemas. Apalagi dia sudah sampai tidak mau minum ASI, ya. Ada lagi Bapak? Ya. Terima kasih. Ya. Ada tetangga Kirum waktu di kejadian juga. Gimana sekarang? Nah, intinya kalau memang menemukan kelainan-kelainan seperti Pak Heru bilang tadi, jangan dibiarkan lama-lama di rumah, maksimal 2 minggu. Kalau udah lebih 2 minggu, kondisinya masih kuning aja, udah dijemur juga nggak berubah, harus bawa ke rumah sakit dia. Ya, thank you. Baik, terima kasih Dok, terima kasih Pak Khairul. Baiklah, sepertinya sudah cukup acara kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.